العابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين. منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي. Dakwah adalah pekerjaan yang tidak akan dapat dibatasi generasi dan zaman. Dakwah diemban oleh setiap individu muslim. Maka hendaknya setiap kita menyediakan diri dan waktu untuk berdakwah sesuai kemampuan. Salah satu bentuk dakwah adalah menunjukkan kebaikan melalui perbuatan atau amalan baik. Maka segala kemampuan yang dimiliki hendaknya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dalam dakwah terkandung upaya menegakkan syariat Islam. Salah satu penegakan syariat Islam adalah khitan. Untuk kalangan tertentu, khitan adalah syariat yang biayanya tidak murah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberatkan manusia dengan syariatnya. Karenanya butuh kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan dalam hal ini. Ditemani Wasail TV, tim sahabat Yamimah menyelenggarakan sunatan massal di daerah pelosok Kalimantan Tengah. Episode Safari Dakwah kali ini bermula pada Jumat pagi 4 Maret 2016 saat tim sahabat Yamimah dan Wasail TV sudah berada di Terminal 2F Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa Wasail TV, saat ini tim Wasail TV bersama Yamimah ada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kami insya Allah akan segera check-in untuk kemudian bertolak ke kota Palangkaraya, tentunya dalam rangka safari dakwah. Nah, ada beragam rangkaian acara tentunya di sana yang akan sama-sama kita ikuti, dan insya Allah mudah-mudahan acaranya nanti mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin yang akan kita kunjungi. Nah pemirsa, ikuti saya, sebentar lagi kita akan segera menuju pintu 4 Terminal 2. Mari pemirsa. Untuk bertolak ke kota Palangkaraya, untuk kemudian ke Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Beberapa amanah dari muhsinin akan diserahkan kepada kaum muslimin di Tampelas, Kecamatan Sepang, dan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, yang keduanya ada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kegiatan safari dakwah kali ini akan diisi dengan kegiatan sunatan massal di dua daerah tersebut. Alhamdulillah, pesawat kami mendarat dengan selamat di Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Ya, pemirsa Wasail TV, kami sudah ada di Kota Palangkaraya. Dan sesaat lagi kami akan melanjutkan perjalanan tentunya ke Kabupaten Gunung Mas ya, Kecamatan Kuala Purun, Kabupaten Gunung Mas. Nah, kita semua akan menyerahkan bantuan ini ya, Ustaz ya. Baik, mari Ustaz. Sebelum meneruskan perjalanan ke Kabupaten Gunung Mas, kami sempatkan terlebih dahulu ke toko alat tulis untuk melengkapi bingkisan bagi peserta sunatan massal. Perjalanan dari kota Palangkaraya menuju Kabupaten Gunung Mas melewati salah satu ikon kota Palangkaraya, yaitu jembatan Sungai Kahayan. Selanjutnya, perjalanan menuju Kabupaten Gunung Mas menyusuri jalan yang sudah beraspal dengan pemandangan khasnya. Ada kalanya di sebelah kanan kiri kami adalah rawa, ada kalanya belukar yang memang dibiarkan begitu saja. 1-2 kali melewati beberapa perkampungan. Beberapa bagian jalan memang tidak mulus, namun bukan halangan berarti. Sekitar 4 jam kemudian kami sampai di Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Bukan untuk memulai kegiatan sunatan massal, namun kami berhenti untuk menurunkan beberapa barang bagasi. Disesuaikan dengan jumlah peserta sunatan massal di Tampelas nantinya, maka siang itu pula bingkisan dibagi-bagi sejumlah peserta. Satu paket bingkisan untuk satu orang peserta terdiri dari masing-masing satu tas ransel, satu pak buku tulis dan alat tulisnya, peci, sarung, dan kaos, serta mushaf wakaf pemirsa Wasail TV.
Beberapa jamaah sholat Jumat yang masih ada di masjid ikut membantu. Mereka terdiri dari orang tua dan beberapa anak-anak. Di antaranya mereka adalah anak yang akan menjadi peserta sunatan massal. Selesai menurunkan dan membagi-bagikan bingkisan dalam beberapa paket, kami meneruskan perjalanan ke Kuala Kurun. Kuala Kurun merupakan ibu kota Kabupaten Gunung Mas. Alhamdulillah, jalanan mulus. Namun beberapa kali ada tanjakan dan turunan yang cukup curam. Malam sebelum acara sunatan massal, kami sempatkan untuk mengunjungi Masjid Al-Mustaqim di Desa Tampang, Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun. Di sini kami menemui sebagian anak-anak yang merupakan peserta sunatan massal. Dalam kesempatan ini, Ustadz Zumroni menyampaikan nasihat untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kakak mau cerita nih, mau kan? Mau dengerin cerita enggak? Mau. Iya. Dulu di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW ada Nabi yang bernama Ibrahim. Salah satu kisah Nabi Ibrahim adalah beliau mendapatkan perintah untuk mengkhitan atau menyunat. Jadi pertama kali orang yang menyunat dirinya adalah Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Besok dapat apa aja sih kak? Kalau udah dikhitan dikasih hadiah nggak? Weh, banyak. Bagi yang hitan dapat hadiahnya luar biasa. Dia mendapat satu paket. Paketnya ada tas. Ada tas. Terus apa lagi? Sarung. Baju. Ada sarung. Ada kopiah. Ada apa lagi? Baju. Buku. Al-Quran. Al-Quran. Jadi semuanya nanti dapat hadiah. Dapat ya? hadiah semuanya. Dari sahabat Yamimah. Hadiah dari mana? Sahabat Yamimah. Dari mana? Sahabat Yamimah. Iya. Aku cinta sahabat Yamimah. 1, 2, 3. Aku cinta sahabat Yamimah. Baik. Ini ngomong-ngomong nih ya, sudah sunatnya tidak sakit, ya karena ada Pak Dokter nanti, kemudian dapat hadiah lagi. Cepet sembuh dong. Iya. Iya, insya Allah cepet sembuh. Baik, terima kasih Ustadz kehadirannya juga kepada Ustadz atau kakak Zumrotun serta Ustadz Rijal. Teman-teman, kita sudahi ya pertemuan kita. Oke. Besok insya Allah bertemu. Kita tutup dengan doa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir. Allahu Akbar. Yang kencang. Takbir. Allahu Akbar. Lagi yang kencang. Allahu Akbar. Semangat. Baik, pemirsa itulah tadi anak-anak yang insya Allah besok akan dikhitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي. Kabupaten Gunung Mas merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan komposisi penduduk Muslim sebesar 14,9%. Jumlah tersebut berdasarkan data tahun 2012. Tentu bukanlah jumlah yang banyak. Agama Kristen jauh mendominasi,
disusul agama Katolik dan Hindu. Karenanya, Muslim Kabupaten Gunung Mas layak dibantu oleh saudara-saudara Muslim luar daerah. Sedangkan suku yang ada di Kabupaten Gunung Mas adalah suku Dayak dengan jumlah terbesar, suku Jawa, suku Sunda, suku Flores, dan lain-lain. Besoknya, Sabtu 5 Maret 2016, qadarullah, tim dokter dan medis yang dijadwalkan sampai di Kuala Kurun pada hari Jumat hingga Sabtu pagi masih di perjalanan. Karenanya penyelenggaraan proses sunatan akan dilaksanakan hari Ahad besok pagi. Namun hari ini dilaksanakan acara pembukaan atau seremoni sunatan massal bertempat di Madrasah Sanawiyah Nurul Yakin, Kuala Kurun, Gunung Mas. Hadir dalam acara seremonial diantaranya adalah Ustadz Muhammad Wasil selaku Ketua Panitia yang kemudian memberikan sambutan sekaligus laporan kegiatan. Hadir juga Ustadz Rizal Abu Fatih dari Sahabat Yamima Jakarta. Insya Allah besok bisa kita laksanakan sunatan di 2 titik dengan dokter 3 Jakarta ditambah 8 orang dari Kalimantan Barat. Ada Bapak Dwi Haryanto yang mewakili dari Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah dan juga dihadiri oleh Ketua MUI Kabupaten Gunung Mas, Ustadz Fahmi, yang berkenan menyampaikan sambutan dan doa. Selain mereka, turut hadir pula perwakilan dari Departemen Agama Kabupaten Gunung Mas, serta dari kantor urusan agama setempat. Esoknya, Ahad 6 Maret 2016, tepat pukul 9 pagi, sunatan massal di Desa Tampang Tumang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dan Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa wassalam, saat ini sedang berlangsung sunatan massal dan saya ada di ruangan tempat untuk sunatannya. Saya bersama dengan Ustadz Rizal. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Baik, langsung aja. Hari ini di titik pertama ini ada berapa peserta? Sebenarnya ada 42 peserta. 42 peserta ya. Dengan dokter dari sama timnya ada 8 orang. 8 orang tim medis yang di sini. Ya. Dan di sini disediakan berapa meja ini untuk? 1, 2, 3, ada 5 meja. Ada 5 meja ya. Ya. Dengan 42 peserta. Semua berasal dari sekitar daerah mana saja? Wilayah sini aja. Wilayah sini saja ya. Kecamatan Kabupaten Gunung Mas ya. Oke. Baik, ya pemirsa, ini adalah titik pertama dan nanti tentunya kita akan ke titik Bertolak kedua. lagi ke titik kedua. Insyaallah keterangan dokter kurang lebih sebelum zuhur kita akan bertolak. Jadi 42 anak ini insyaallah akan selesai. Oke, sebelum zuhur. Oke, tidak bersamaan berarti ya? Tidak bersamaan. Dua titik ini. Habis itu kita akan bertolak sama-sama ke sana. Oke. Baik, titik pertama 42 dan insya Allah akan diselesaikan sebelum zuhur. Sehingga pada zuhur nanti ke titik kedua. Baik, kita lanjutkan pemirsa perjalanan. Memerhatikan menunggu anak-anak yang sedang disunat. Bertempat di Madrasah Sanawiyah Nurul Yakin, Kuala Kurun, Gunung Mas, sunatan massal yang dilaksanakan di Desa Tampang Tumang Anjir dimulai dengan briefing tim medis yang dipimpin oleh Dr. Mufari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Kabupaten Gunung Mas, di mana di sini ada kegiatan sunatan massal. Tim medis sudah siap semua. Dalam pelaksanaan ini kita ada 2 tempat, satu di di Desa Sepang, kemudian satu di Kabupaten Gunung Mas. Sesaat sebelum proses sunatan dimulai, Dr. Mufari memberikan pengarahan kepada para peserta sunatan di ruang kelas yang disiapkan panitia dengan dilengkapi audiovisual selama mereka menunggu giliran. Dr. Mufari menerangkan bahwa sunatan diprediksi akan berlangsung kurang lebih 20 menit untuk 1 meja, sedangkan panitia menyiapkan 5 meja. Jadi diperkirakan 5 orang peserta akan selesai dalam 20 menit. Tibalah saatnya panitia memanggil secara bergiliran peserta sunatan massal. Beragam ekspresi anak-anak terlihat saat mereka disunat. Dokter dan tim medis bekerja penuh konsentrasi dan cekatan. Setiap selesai disunat,
peserta akan mendapatkan obat untuk perawatan. Meski sudah disunat, peserta ini tidaklah merasa sedih karena sakit, namun bahagia karena sudah disunat. Joko yang merupakan siswa sekolah dasar kelas 4 ini menyampaikan kesannya setelah disunat. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta yang sudah dihitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya, Nak? Joko. Joko, seperti Presiden Indonesia ya, Iya. Pak Joko. Joko, berapa usia Mas Joko nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4 ya. Kenapa sih mau ikut ini? Ikut sunatan masal? Tahu? Ibu Ibu ya, diminta Iya. ibu. Terus Joko mau? mau aja. Mau. Ini setelah disunat ini rasanya gimana? Nggak sakit? Nggak sakit ya? Iya. Sakit sebentar aja. Iya. Dipotong. Tadi nangis nggak? Nangis. Bentar dak. Oh gitu. Baik. Ini pakai sarung baru, pakai baju baru juga. Seneng nggak? Senang. Senang. Ikut sunatan masal ini juga senang. Iya. Oke. Kelas berapa tadi, Nak? Kelas 4. Kelas 4. Tapi berani sunat ya? Iya. Oke, bagi teman-teman nih, teman-teman yang nonton Mas Joko, pesannya gimana nih? Mungkin mereka ada yang takut. Iya. Jadi gimana nih pesan Joko buat teman-teman yang masih takut? Nggak tahu? Pesan jangan takut ya. Hmm. Iya, karena sakitnya sebentar. Nah, pemirsa, Joko yang sudah disunat. Dia adalah peserta sunatan masal kali ini. Kami juga sempat bertemu dan berbincang sebentar dengan orang tua salah satu peserta sunatan masal kali ini. Berikut petikannya. Pemirsa, saya bersama dengan seorang peserta sekaligus bapaknya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Nak. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Mahlan. Pak Mahlan ya. Pak Mahlan boleh menghadap ke sana. Pak Mahlan asli dari Kuala Kurun? Enggak, dari Kepuas. Kepuas. Dari dekat Usaha, kampungnya desa. Oke, kemudian sudah lama tinggal di sini ya? Sudah, Mak. Kalau suku apa ini? Dayak asli. Dayak asli. Dari tempat sini jauh? Dari tempat lokasi sunatan? Di rumah jauh. Jauh. Kalau Kira-kira naik motor? naik mobil, Oh, naik motor mobil. bisa. Bapak sendiri naik motor? Naik mobil tadi Naik pakai mobil. pickup Hilux. Berapa jam itu ke sini? Enggak sampai juga, yang 1 jam setengah jam lah. Oke, 1 jam ya, tapi memang jauh kalau di luar Jawa 1 jam tetap jaraknya jauh. Pak, kenapa kemudian ikut ini? Mau ikut sertakan anak Bapak? Kayak kemarin tuh ada pocok yang datang ke rumah. Apa anaknya ikut nggak sunat masal yang gini? Saya bilang ikut aja, masukin aja gitu. Jadi orang datang, jadi saya datang ke sini. Terima kasih juga atas penantia kan yang memberi untuk anak saya ini gitu. Anaknya ini usia berapa? Usia kelas 3 SD Kelas udah. 3 SD. Siapa tadi namanya? Bojes. Mas Bojes ya, kelas 3 SD. Mau ya sunat ya? Sama teman-teman di sini ya? Mau gitu. Mau ya. Pak, harapannya Pak, terakhir harapan untuk panitia ini, terutama seperti Yayasan Susana Titik, terhadap acara seperti ini harapannya bagaimana Pak? Acara-acara yang bagus ini seperti ini. Jadi kalau untuk panitia kan terima kasih itu untuk panitia yang memberi untuk kesempatan untuk anak saya ini kan yang sunat masal, yang sunat masal kayak ini. Iya. Ya, sunat masal. Ya itu aja, cuma saya terima kasih itu aja. Oke. Baik, senang tapi ya ikut serta ya. Senang. Baik. Pemirsa, ini adalah salah satu Pak Mahlan, salah satu dari orang tua peserta. Namanya Bojes ya. Mau kan ya disunat ya? Ini sudah sunat belum? Belum. Belum, nunggu giliran ya? Iya. Oke, baik pemirsa, tetap bersama kami. Saya akan masih berbincang dengan narasumber yang menarik tentunya yang lainnya. Tanggapan masyarakat yang ada di Kota Kuala Kurun, yang itu ibu kota dari Kabupaten Gunung Mas, kita sebagai warga muslim sangat mengapresiasi dengan adanya sunatan massal yang diselenggarakan oleh Yayasan Sahabat Yamimah. Di sini kami sangat merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosial seperti ini, dan ini adalah bagian dari cita-cita kita untuk bagaimana masyarakat muslim yang ada di Kuala Kurun bisa melaksanakan kewajibannya untuk mengkhitan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي. Dari Kecamatan Kurun, tim Safari Dakwah beserta dokter serta tim medis bergerak ke Kecamatan Sepang, tepatnya ke Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Peserta sunatan massal di Tampelas berjumlah 37 anak. Dokter Mufari dan tim medis segera menyelesaikan tugas mereka. Sebenarnya sunatan massal di sini telah dimulai beberapa saat sebelum Dokter Mufari tiba. Peserta disunat oleh Dokter Saifuddin Mahami. Dok, gimana pengalaman yang dengan melakukan sunatan massal di daerah Kalimantan Barat yang cukup jauh ini kedalamannya? Ke Kalimantan Barat, khususnya di daerah Sepang ya, Sepang. Ini perjalanan memang jauh jalan daratnya ya, mencapai kurang lebih 4 jam dari Palangkaraya menuju lokasi ini, dimana ini pengalaman tersendiri bagi saya untuk mengabdikan pengabdian saya bidang kesehatan untuk kemajuan umat, khususnya umat Islam yang telah makin berkembang dan banyaknya tantangan-tantangan dari luar yang mempengaruhi umat Islam sendiri, sehingga kita harus merangkul mereka semua dalam rangka untuk adanya persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah di negara kita ini, khususnya di Kalimantan Barat. Dan kemudian tempatnya kan cukup menantang nih dok, yang membuat dokter sendiri tertarik untuk terpanggil untuk melakukan sunatan massal di sini apa dok? Ini karena pertama kali, sebelumnya kita juga ada rencana untuk ke Kalimantan Tengah ini, tapi karena masih terbentur dari biaya dana dan dari sponsor, maka kita kemarin hanya melakukan di Mentawai dan di Papua. Khusus ini akan saya kembangkan lagi nanti untuk pengobatan dan hitanan massal, khususnya di daerah-daerah yang sangat menantang ini ya, yang dimana umat Islamnya di sini katanya tinggal 10%. Semoga apa yang kita usahakan ini dapat berkembang seperti di daerah-daerah yang lainnya. Setelah acara sunatan massal dilaksanakan, sahabat Yamima yang diwakili Ustadz Rizal Abu Fatih melakukan perjalanan ke Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Kurang lebih 2 jam perjalanan ditempuh dari Kuala Kurun. Pada beberapa bagian perjalanan, kami melalui jalan yang masih diperbaiki, terutama apabila melewati jembatan. Ada juga jalan yang belum diaspal dengan kondisi yang cukup becek karena hujan. Nah pemirsa, akhirnya kami sampai di Tumbang Miri. Tumbang Miri adalah ibu kota Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Segera kami menemui pengurus salah satu masjid di Tumbang Miri. Kami bertemu dengan Bapak Nurholis dan Bapak Suharso. Mereka berdua adalah asli Jawa yang kini mukim di Tumbang Miri. Mereka berdua merupakan pengurus masjid setempat. Pak Nurholis dan Pak Suharso menceritakan kondisi kaum muslimin di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, khususnya Tumbang Miri. Setelah sharing pengalaman dan problematika dakwah di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, sahabat Yamima melalui Ustadz Rizal Abu Fatih menyerahkan bingkisan kepada beberapa anak binaan Pak Nurholis dan Pak Suharso. Pemirsa, pertemuan kami dengan Pak Suharso dan Pak Nurholis adalah akhir dari safari dakwah kita kali ini. Pemirsa Wasal TV, tibalah saat perpisahan pada episode safari dakwah Kalimantan Tengah ini, dan tentunya akan ada nanti episode berikutnya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, saya bersama
Ustadz Rijal, panggilan akrab beliau. Beliau adalah ketua sahabat Yamimah. Ustadz, setelah ini kita kemana lagi insya Allah nih, setelah dari Kalimantan Tengah ini? Hari ini kita insya Allah selesai dan kita akan menuju Palangkaraya, dan nanti bermalam di sana. Insya Allah besok bertolak ke Jakarta. Untuk kaum muslimin, khususnya pemirsa Waisal TV ini mungkin ada pesan-pesan untuk kegiatan safari dakwah selanjutnya. Pemirsa Waisal TV yang berbahagia, alhamdulillah kita sahabat Yamimah konsentrasi di dakwah pedalaman, di mana daerah pedalaman ini membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, dari pemirsa yang mendengarkan tayangan ini. Insya Allah dakwah ini terasa landai, penuh duri dan mendaki. Untuk itu kaum muslimin yang berbahagia, berikanlah alasan sebanyak mungkin untuk berbuat satu untuk Islam, karena Anda adalah solusi dalam persoalan berbagai dakwah ini. Dan kami insya Allah bulan besok akan bertolak safari dakwah, mengirimkan dai ke Bengkulu, dan selanjutnya kita akan ke Kalimantan Utara. Untuk itu bagi pemirsa yang diberikan Allah kelebihan rezeki, semoga bisa membantu kami untuk mewujudkan dakwah dan cita-cita agama Islam insya Allah. Baik, ternyata masih panjang ya, masih panjang perjalanan dakwahnya, dan tentunya dukungan Anda baik materi maupun imateri sangat diperlukan dalam kegiatan dakwah ini. Kita tutup dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Idin Alai Bahtiar dari Bundaran Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan salurkan dana dan bantuan Anda untuk kaum muslimin di seluruh pelosok Nusantara melalui rekening donasi kegiatan. Bersama sahabat Yamimah, donasi Anda akan tersalurkan. واهما في كل واد غارقا في بحر ذنبي غارقا في بحر ذنبي غارقا في بحر ذنبي قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على